Cipta Kerja ya, Ustaz, Yeah. itu selalu berbeda. Nah ini apa alasannya, Ustaz? Ya, pertama memang sejak dari awal komitmen kami adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar. Komitmen kami adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, membantu rakyat agar mereka betul-betul bisa mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat. Dan kami melihat bahwa setelah kami melakukan seminar di DPP maupun juga kami melakukan kajian dengan para pakar di MPR, melalui fraksi MPR-nya dan juga di DPR, kami mendapatkan bahwa ini undang-undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rancangan undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan prinsip kewajiban negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ternyata itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Ternyata dalam rancangan undang-undang itu banyak pasal yang kemudian mengabaikan faktor sumber daya alam, faktor lingkungan, bahkan AMDAL pun juga dikesampingkan, dan itu agak sangat membahayakan. Itu juga misalnya lebih berpihak kepada kepentingan investor asing ketimbang kepada pekerja lokal, rekan-rekan pekerja, sehingga rekan-rekan pekerja pada demo sih, karena di situ akan lebih banyak nanti urusannya dengan outsourcing, bahkan juga pesangon juga akan dihilangkan bagian-bagian yang tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar menegaskan di pasal 33 bahwa segala yang ada di kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara untuk sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Tapi ini kok malah justru lebih orientasi kepada investasi asing ketimbang kepada perlindungan sumber daya alam maupun juga kepada perlindungan sumber daya manusia yang kaum bekerja. Misalnya juga kami lihat dari sisi Undang-Undang Dasar Konstitusi, ini tidak sesuai juga dengan semangat bahwa Indonesia negara hukum. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi harusnya kalau ini ada negara hukum, pemerintah itu melaksanakan pembuatan rancangan undang-undang sesuai dengan mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang. Di situ ada transparansi, di situ ada sosialisasi, tapi ini kan tidak ada transparansi, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba sudah ada rancangan undang-undang. Misalnya juga bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Dasar, karena di pasal 170 dari rancangan undang-undang itu menyebutkan tentang bahwa pemerintah dalam hal untuk melakukan perubahan undang-undang ini diperbolehkan untuk mempergunakan peraturan pemerintah, dan bahkan dalam rangka untuk melakukan perubahan melalui Perpres itu pemerintah hanya disebutkan di sana dapat berkonsultasi dengan DPR. Padahal kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar, kekuasaan buat undang-undang itu adanya di DPR, sehingga mestinya bukan konsultasi, ya memang harus mendapat persetujuan dari DPR, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Dan kalau peraturan pemerintah itu tidak boleh dalam konteks Undang-Undang Dasar kemudian diberi kewenangan merubah undang-undang. Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa yang namanya peraturan pemerintah itu bukan dalam rangka merubah undang-undang, tapi justru dalam rangka melaksanakan undang-undang. Jadi kan bertentangan. Tentu kami yang komitmen dengan Undang-Undang Dasar, kami komitmen dengan rakyat, ya kami melihat bahwa ini rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kerakyatan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Belum lagi kalau kita lihat secara prinsip bahwa katanya dulu Omnibus Law ini ada dalam rangka untuk menyederhanakan peraturan yang dianggap terlalu banyak sehingga menyulitkan investasi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata rancangan undang-undang ini malah memberikan ruang untuk kemudian hadirnya peraturan undang-undang, peraturan pelaksanaan daripada undang-undang ini yang juga tidak terhingga. Ada 516 yang nanti harus dibuat. Dan itu problemnya itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu beda dengan undang-undang. Peraturan pemerintah itu tidak ada naskah akademiknya, tidak ada uji publiknya, tidak ada sosialisasinya. Jadi sepertinya mengkudeta hak DPR dan kekuasaan DPR membuat undang-undang, dan kemudian merubah kewenangan ini diberikan kepada pemerintah melalui peraturan pemerintah yang kemudian juga sangat banyak jumlahnya yang tidak sesuai dengan prinsip Omnibus Law tadi itu. Jadi karenanya kami kembalikan kepada prinsip bernegara yang taat hukum, ikuti aturan-aturan hukumnya. Nomor 2, kita berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan jangan hanya kepentingan asing saja atau investor asing saja. Karenanya kami menyampaikan dalam kajian kami nanti kalau sudah disampaikan di DPR melalui fraksi, kami akan menyampaikan kritik yang sangat mendasar dengan penolakan terhadap pasal-pasal yang sangat bermasalah ini. Dan kalau itu tidak bisa dikoreksi, dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar yang sebenarnya, ya undang-undang ini, rancangan undang-undang ini layaknya untuk ditolak saja.